Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya energi potensial nih. Di video sebelumnya kita sempat ngebahas ya definisi dari energi potensial, di mana energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki benda karena kedudukannya ya. Nah, di video kali ini kita akan mengaplikasikan konsep energi potensial ini ke dalam beberapa konsep fisika lainnya. Kita mulai dari konsep energi potensial gravitasi pada gerak vertikal dulu aja kali ya. Jadi gini, bayangin aja ada apel yang dilemparkan vertikal ke atas kayak gini dengan kecepatan v0 gitu. Kita tahu ya bahwa di bumi ada yang namanya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, oleh karena adanya percepatan gravitasi ini, maka si apel dia akan bergerak semakin lambat hingga suatu ketika dia akan berhenti sesaat di udara. Nah, pada posisi inilah merupakan ketinggian maksimum apelnya ya. Dari gambaran ini kita bisa tahu nih bahwa semakin tinggi bendanya, maka nilai dari energi potensial gravitasinya akan semakin besar gitu. Contoh kasusnya gini, sebuah apel bermassa 0,5 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Pertanyaannya adalah gini, berapakah nilai energi potensial pada keadaan awal, keadaan setengah kali ketinggian maksimum, dan nilai energi potensial pada keadaan ketinggian maksimum atau Hmax nih. Oke, coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa massa apelnya adalah sekitar 0,5 kg kan? Kemudian kecepatan awal apelnya yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanya yaitu ini nih, EP0 atau keadaan awal, dan EP1 merupakan energi potensial pada saat keadaan 0,5 Hmax, dan EP2 yaitu energi potensial pada keadaan ketinggian maksimum. Jadi kurang lebihnya itu gambarnya kayak gini nih. Kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian 0, pertama, dan bagian kedua. Kita mulai dari bagian awal dulu aja kali ya, yaitu pada saat titik 0 atau keadaan awal nih. Berapa sih energi potensialnya? Jadi gini, di keadaan awal si apel ini berada di dasar tanah ya. Atau dengan kata lain, ketinggiannya itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan nih bahwa EP0 sama dengan MGH0. Di mana H0 merupakan 0 meter ya nilainya. Jadi 0,5 dikali G-nya 10 dikali 0. Ya hasilnya adalah 0 gitu energi potensialnya. Oke, kita udah ngejawab poin A. Berikutnya, coba yuk kita akan jawab poin B, yaitu keadaan 0,5 Hmax gitu. Buat tahu 0,5 Hmax-nya, kita perlu paham dulu dong, ketinggian maksimumnya tuh berapa sih? Jadi gini cara taunya. Kita bisa guna ini konsep gerak vertikal ke atas gitu. Yaitu bahwa kecepatan di keadaan kedua kuadrat sama dengan kecepatan awal dikurangi 2G Hmax. Nah, kecepatan di titik 2 ini adalah 0 ya, karena dia akan diam sesaat nih di ketinggian maksimum. Berarti 0 kuadrat sama dengan V0-nya kan 10 meter per sekon ya. 10 kuadrat dikurangi 2 dikali G-nya 10 dikali Hmax. Jadi, kita bisa pindah ruaskan nih. 2 dikali 10 Hmax sama dengan 10 kuadrat. Atau nilai Hmax-nya yaitu 10 kuadrat dibagi dengan 10. Nilainya adalah 5 meter gitu. Kita udah tahu nih bahwa ketinggian apelnya adalah 5 meter. Berarti ketinggian pada keadaan pertama yaitu 0,5 kalinya. Kita bisa tuliskan nih bahwa H1 sama dengan 0,5 Hmax. Di mana Hmax-nya yaitu 5 meter. Jadi 0,5 dikali 5 nilainya yaitu 2,5 meter ya. Kalau udah tahu ketinggiannya berapa, kita bisa hitung nih energi potensial pada titik 1 ini. Yaitu EP1 sama dengan MGH1. Nah, nilainya adalah 0,5 kg dikali G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dikali H1-nya adalah 2,5 meter. Sehingga diperoleh bahwa energi potensialnya yaitu berapa? 12,5 Joule. Oke, kita udah tahu juga nih bahwa energi potensial di keadaan satu ini atau setengah kali Hmax-nya adalah 12,5 Joule. Berikutnya yaitu kita ingin tahu berapa sih energi potensial pada titik kedua gitu. Di keadaan ketinggian maksimum, energi potensialnya adalah gini, yaitu EP2 sama dengan MG Hmax kan.
Di mana ketinggian maksimumnya tadi bernilai 5 ya. Berarti masanya kan 0,5 kg dikali dengan G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian maksimumnya adalah 5 meter. 0,5 dikali 10 bernilai 5 ya. 5 dikali 5, 25 nih. Nah, berarti energi potensial pada ketinggian maksimumnya adalah 25 Joule gitu. Oke, dari sini kita tahu ya, semakin tinggi kedudukan apel terhadap permukaan bumi atau titik acuannya, maka energi potensial akan semakin tinggi gitu. Mulai dari 0 Joule, kemudian di sini adalah 12,5 Joule, dan di sini energi potensialnya adalah 25 Joule. Oke, sampai sini udah mulai paham ya konsep dari energi potensial pada gerak vertikal. Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu aplikasi dari energi potensial pada gerak parabola. Yang intinya adalah sama nih, kalau seandainya kita pengen tahu energi potensial di titik tertentu, maka kita harus tahu dulu gitu, ketinggian dari titik yang akan kita cari. Contohnya tuh gini, sebuah bola bermasa 2 kg ditendang hingga memiliki kecepatan 20 meter per sekon dengan membentuk sudut elevasi 60 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah energi potensial bola saat berada di ketinggian maksimum? Oke, coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa massa bolanya adalah 2 kg, kemudian kecepatan bolanya yang ditendang yaitu 20 meter per sekon atau V0 nih. Dan sudut elevasinya adalah 60 derajat. Yang ditanya yaitu berapa sih energi potensial pada titik ketinggian maksimum atau EPH max gitu. Oke, jawab ya. Jadi gini, untuk tahu nilai ketinggian maksimumnya berapa ya, kita perlu ingat-ingat lagi deh konsep dari gerak parabola yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kita hanya akan fokus pada gerak bola di sumbu Y gitu, di mana rumus dari ketinggian maksimum pada gerak parabola adalah H max sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, nilai dari V0-nya adalah 20 meter per sekon. Jangan lupa dikuadratin nih. Kemudian dikali dengan sin 60 derajat dikuadratin. Dibagi dengan 2 dikali G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Diperoleh yaitu gini. 20 kuadrat nilainya 400, kemudian dikali dengan sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3 dikuadratin, dibagi dengan 2 dikali 10 yaitu 20. Diperoleh nilainya adalah 20 dikali 3 per 4 nih, yaitu 20 dibagi 4 berarti kan 5 ya, 5 dikali 3 adalah 15. Nah, kita udah tahu nih bahwa ketinggian bola maksimumnya adalah 15 meter. Berarti energi potensial di titik maksimumnya atau EP gitu ya, EP max sama dengan mg dikali H max. Nah, masanya kan 2 kg ya. 2 dikali G-nya 10 dikali H max-nya yaitu bernilai 15 meter nih. Jadinya berapa? 20 dikali 15 yaitu 300 ya, atau 300 Joule gitu kan. Oke, jadi energi potensial pada ketinggian maksimum untuk kasus ini adalah sebesar 300 Joule. Oke, jadi kurang lebih itu ya aplikasi dari energi potensial pada gerak vertikal dan juga gerak parabola. Yang intinya adalah buat tahu energi potensialnya berapa, kita harus tahu dulu gitu ketinggian di titik yang akan kita cari. Berapa sih tingginya? Kalau udah nemu tingginya, baru deh kita bisa pakai rumus energi potensial yaitu MGH gitu ya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!